Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Adham, dipanggil Adham. Ingin sedikit sharing terkait tentang konsep mindfulness dalam Islam. Konsep mindfulness rasanya semakin populer dipraktikkan di berbagai kalangan akhir-akhir ini, baik di masyarakat umum maupun dalam lingkup terapi psikologi. Saya menduga hal ini erat kaitannya dengan kesibukan masyarakat modern yang seakan tiada henti. Bayangkan kehidupan seorang ibu rumah tangga zaman now, beribadah, belanja, memasak, membersihkan rumah, mengantar jemput anak ke sekolah, koordinasi bazar dengan sesama wali murid, arisan ibu-ibu di komplek, kuliah online, chatting di grup alumni, mengerjakan hobi dan banyak lagi lainnya. Kesibukan yang padat ini ditambah dengan adanya aneka perangkat media dan teknologi yang menghadirkan kebisingan, distraksi, dan aturan informasi yang tiada henti sepanjang hari. Kita seringkali kehilangan kesempatan untuk benar-benar hadir seutuhnya dalam apa yang kita lakukan moment by moment. Sering sholat tidak khusyuk, makan buru-buru, atau mendengarkan ceramah sambil chatting. Saya terus terang mengaku bersalah dalam hal-hal tersebut. Untuk mengatasi problem inilah konsep mindfulness sering kali ditawarkan sebagai solusi yang mampu mengembalikan manusia pada kesadaran yang ada pada pikiran maupun perasaan seutuhnya. Konsep mindfulness sendiri sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru. Ia hadir di sebagian praktek religius berbagai agama, namun kini dipopulerkan bahkan oleh kalangan sekuler di dunia barat karena besarnya manfaatnya didapatkan bagi kesehatan mental maupun fisik. Dalam bidang psikologi misalnya, mindfulness dikatakan memiliki berbagai manfaat seperti mengurangi stres, meningkatkan daya ingat, menajamkan fokus, memperkuat hubungan sosial, juga meningkatkan imunitas tubuh. Meditasi mindfulness seringkali dipromosikan sebagai metode memegang kendali penuh atas tindakannya, menjadi lebih tenang, lebih damai, dan tidak reaktif. Yang mana kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah seringkali merasa bahwa kita tidak dapat mengadopsi konsep mindfulness yang ditawarkan dunia barat begitu saja. Praktik meditasi mindfulness di barat sebagian besar diimpor dari ajaran Buddhisme dengan menghilangkan hal-hal yang mereka anggap non-sekuler. Seringkali meditasi tersebut berujung pada apa yang mereka sebut sebagai kesadaran akan kekuatan kosmik, penyatuan dengan alam, dan tujuan-tujuan lain yang dapat bertentangan dengan akidah Islam. Ini merupakan solusi mereka atas jiwa-jiwa yang lapar dan tak terpenuhi sebagai kebutuhan spiritualnya. Sebagai muslim dengan sadar akan Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta dan Maha mengetahui, apa yang dapat kita temukan dalam Islam tentang mindfulness perlu kita kaji. Dalam Islam itu ada konsep zikir. Saya mengingat bahawa Rasulullah SAW memiliki kebiasaan menyendiri di Gua Hira. Bahkan sebelum turunkannya wahyu pada beliau melalui malaikat Jibril alaihissalam untuk pertama kalinya, beliau menjauh dari keramaian manusia dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Setelah diturunkannya wahyu, beliau pun seringkali menyampaikan akan pentingnya mengingat Allah Subhanahu wa taala sepanjang waktu. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir adalah seumpama orang yang hidup dan mati. Hadis riwayat Bukhari. Maka praktek meditasi barat yang seringkali dilakukan dengan mengosongkan pikiran sesungguhnya dapat menyebabkan hati seseorang menjadi lalai akan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi sasaran empuk bagi setan dan segala bisikannya. Padahal dalam Al-Quran disebutkan bahwa satu-satunya mencapai ketenangan dan kedamaian hati adalah dengan mengingatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd 28? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah. Alla bizikrillah. Orang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan zikir kepada Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan zikrullah hati menjadi tenang. Karena itu zikrullah dalam praktek mindfulness yang sesungguhnya yang berujung pada pengakuan kita atas segala kekurangan kita sebagai makhluk dan atas kebutuhan kita kepada Allah sebagai sumber kebahagiaan dan kesempurnaan sejati di dunia dan di akhirat. Inilah mengapa zikir menjadi inti dari segala bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengapa setiap muslim sebaiknya berjuang untuk menjadikan zikrullah sebagai sesuatu
yang selalu ada dalam hati dan nafasnya. Sulutkah ini dilakukan? Tentu saja tidak. Namun beratnya perjuangan yang akan membuat kita mampu merasakan manisnya hasil yang akan kita dapatkan jika kita berhasil, kenikmatan, ketenangan dan kedamaian luar biasa ketika milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, konsep dalam Islam itu dengan muraqabah. Itu adalah konsep senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surah At-Taghabun ayat 4. Dia mengetahui apa yang ada di langit, apa ada yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Muraqabah ada kondisi jiwa seseorang merasa bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara lahir maupun batin. Seseorang dalam kondisi muraqabah akan menaruh perhatian besar pada apa yang ia pikirkan dengan akalnya, ia rasakan dalam hatinya, juga apa yang ia lakukan dengan anggota badannya, agar tidak ada yang bertentangan dengan kehendak Rabb-nya. Dengan kata lain, ia mempraktekkan mindfulness sepanjang waktu dengan tujuan yang lebih tinggi daripada sekedar memperoleh ketenangan jiwa, yaitu penghambaan kepada Allah yang telah menciptakannya. Sebagai manusia biasa, sangat wajar dan manusiawi jika sewaktu-waktu kita lalai dari kondisi muraqabah Allah, yaitu Allah Ta'ala. Zikrullah berfungsi sebagai jangkar yang dapat mengembalikan kondisi mental untuk kembali mawas diri dan sadar bahwa Allah sedang melihat dan mengawasi kita. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa. Buah dari muraqabatullah adalah ketakwaan serta kekhusyukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau menyembah Allah seolah-olah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Dan bukankah setiap tindak dan laku kita, dari bangun tidur di pagi hari hingga kita menutup mata kembali di malam hari, setelahnya kita persembahkan sebagai bentuk penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya agama Islam telah diturunkan oleh Allah sebagai agama yang sempurna. Terkadang kita tersilaukan oleh jargon-jargon yang diusung oleh kalangan barat yang di luar terlihat keren dan mengkilap, namun pada akhirnya dalam ajaran Islam sendirilah kita akan menemukan inti dari ketenangan dan kebahagiaan jiwa yang sejati. Zikrullah dan muraqabatullah, itulah konsep divine mindfulness yang bersumber pada kesadaran akan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita semua kembali sungguh menjadi PR besar bagi kita, baik secara saya pribadi maupun bagi kita manusia, untuk mempraktekkan zikrullah dan muraqabatullah dalam setiap momen kehidupan yang kita lewati, sehingga setiap detik selalu bermakna sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dimampukan Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang aman, jiwa yang damai, jiwa yang bahagia, karena kita senantiasa zikrullah dan muraqabatullah, sehingga kita mendapatkan yang namanya mindfulness dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.